Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kenari, Gagak, dan Merpati. Kenari sudah terlihat sibuk sedari pagi di dapur. Ia sedang menyiapkan makanan. Rupanya kedua sahabatnya, Merpati dan Gagak, akan datang ke rumahnya. Kenari ingin menyambut mereka dengan baik. Setelah semua makanan siap, Kenari merapikan rumahnya. Menjelang siang, Merpati datang. Kenari menyambut Merpati dengan ramah. Ia mempersilahkan Merpati untuk langsung ke meja makan. Tak selang beberapa lama, Gagak datang. Ia pun disambut ramah oleh Kenari dan langsung ikut bergabung dengan Merpati. Mereka lalu menikmati jamuan makanan. "Wah, Kenari, rumahmu sangat rapi," puji Gagak saat melihat rumah Kenari yang memang sangat rapi. Kenari tersipu malu. "Biasa saja, Gagak, aku selalu merapikannya setiap hari." "Oh, pantas saja rumahmu selalu rapi. Selain rumahmu yang rapi, bulumu juga sangat indah," lanjut Gagak. Sementara itu, Merpati hanya diam. Ia sedang menikmati makanan Kenari yang sangat lezat. "Kata binatang di hutan, suaramu juga merdu. Mereka mendengarkan nyanyianmu pada pagi hari. Sungguh sempurnanya dirimu," Gagak terus-menerus memuji. "Jangan berlebihan begitu. Menurutku setiap binatang mempunyai kelebihan masing-masing. Iya kan, Merpati?" tanya Kenari kepada Merpati. Merpati hanya tersenyum. "Kenari, aku ingin mendengar suara indahmu. Bernyanyilah untuk kami," pinta Gagak. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bernyanyi bersama-sama. Saat hari semakin sore, Gagak dan Merpati berpamitan pulang. Dari depan pintu rumah, Kenari melepas kepulangan dua sahabatnya. Merpati dan Gagak pulang bersama-sama. Di tengah perjalanan, Gagak membuka percakapan. "Menurutku, rumah Kenari tidak terlalu rapi. Warna kulitnya pun tak bagus-bagus amat. Apalagi suaranya membuat telinga panas," ujar Gagak. Merpati hanya diam. "Bagaimana menurutmu, Merpati?" tanya Gagak. "Menurutku rumah Kenari memang rapi. Rumahku tak serapi rumahnya. Warna bulunya juga indah. Belum lagi suaranya sangat merdu," jawab Merpati. Gagak menjadi malu. Ternyata Merpati tak suka dengan sikap Gagak yang bermuka dua. Di depan Kenari, Gagak memuji-muji Kenari. Sedangkan di belakang Kenari, Gagak justru menjelek-jelekan Kenari. Merpati pun terbang meninggalkan Gagak sendirian. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan seperti Gagak yang suka memuji di depan, tapi di belakang menjelekan. Kamu akan dijauhi teman bila bersikap seperti Gagak. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya,
silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Raja dan pelukis cerdas. Suatu hari raja memanggil seorang pelukis ke istana. Ia ingin dilukis. Tak perlu waktu lama, pelukis itu berhasil melukis raja dengan sempurna. Raja pun menjadi heran. "Lukisanmu sangat sempurna. Apakah kau tidak pernah menemui kesulitan dalam melukis?" tanya raja. "Tentu hamba mengalami kesulitan dalam melukis, Tuan," jawab pelukis. "Kau begitu mahir melukis, mana mungkin kau mengalami kesulitan?" ucap raja tak percaya. Pelukis itu pun menjelaskan bahwa melukis itu sangatlah sulit, membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sebelum ia mahir, ia juga sering mengalami kegagalan. Raja pun hanya mengangguk-anggukan kepala mendengar jawaban si pelukis. "Lalu apa yang paling sulit untuk kau lukis?" Raja kembali bertanya. Mendengar pertanyaan raja, pelukis itu berpikir sejenak. "Tuan Raja, menurut hamba yang sangat sulit dilukis adalah binatang," jawab pelukis. Raja menjadi heran. Apa sulitnya melukis binatang? Setiap hari kita melihat binatang, apa yang membuat sulit? "Menurutmu apa yang paling mudah dilukis?" tanya raja lagi. "Hamba paling mudah melukis hantu," jawab pelukis. "Mengapa hantu? Bukankah hantu tak bisa dilihat dan akan lebih sulit melukis yang tidak terlihat?" tanya raja dengan wajah ingin tahu. Pelukis pun menjelaskan, tidak ada manusia yang bisa melihat hantu. Dengan demikian, ia bisa melukis hantu dengan sesuka hati tanpa ketahuan kesalahannya. Sedangkan semua orang tahu seperti apa binatang. Akan sangat terlihat jelas bila ia melakukan kesalahan dalam melukis binatang. Raja pun mengangguk paham dengan penjelasan pelukis itu. Raja merasa sangat senang karena dilukis oleh pelukis yang sangat cerdas itu. Raja pun memberikan hadiah kepada pelukis sebagai ucapan terima kasih. Pelukis pulang dengan hati yang bahagia. Ia tak menyangka jika kecerdasan yang dimilikinya dapat mendatangkan berkah untuknya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kepandaian akan membuatmu bahagia dan menguntungkanmu. Jadi, ayo belajar dengan sungguh-sungguh. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Harga diri. Alkisah, sebuah desa tengah dilanda kemarau panjang. Hal itu membuat tanaman penduduk desa tidak tumbuh. Panen pun gagal dan seluruh penduduk menjadi kelaparan. Kabar desa yang dilanda kelaparan itu meluas. Orang-orang yang bukan penduduk desa itu pun merasa kasihan. Setiap hari, ada orang dermawan yang datang ke desa itu. Ia menaruh makanan di tepi jalan agar penduduk desa mengambilnya. Tentu saja penduduk desa sangat senang. Tak lupa, mereka mengucapkan terima kasih kepada dermawan itu. Sayangnya, tidak semua penduduk desa mendapat makanan itu. Ada beberapa penduduk yang masih kelaparan. Salah satu penduduk yang kelaparan itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari desa.
Ia berjalan menyusuri jalanan desa. Ia berharap ada seseorang yang mau memberinya makanan. Karena orang itu berjalan sangat jauh, ia pun kehilangan seluruh tenaganya. Mau tak mau, ia harus menggunakan tongkat untuk berjalan agar tidak terjatuh. Setelah jauh berjalan, sampailah orang itu di sebuah perkampungan. Tanpa sengaja, seorang pemuda melihat orang itu. Dengan cepat, pemuda itu masuk ke dalam rumah. Ia mengambil makanan dan minuman untuk diberikan kepada orang tersebut. Setelah mengambil makanan dan minuman, pemuda itu keluar. Namun orang itu sudah jauh. Ia pun berteriak memanggil orang itu. "Pengemis, tunggu. Aku mempunyai banyak makanan untukmu, kemarilah," teriak pemuda itu. Tapi orang yang dipanggil tak menoleh. Ia terus saja berjalan. Pemuda terpaksa berlari menghampiri orang itu. "Kenapa kau tak mendengar panggilanku? Aku mempunyai banyak makanan untukmu," ucap pemuda itu begitu berhasil menyusul orang yang dipanggilnya pengemis. Orang yang dianggap pengemis itu pun marah. Ia menolak pemberian si pemuda. "Aku bukan pengemis. Meskipun aku kelaparan, aku tak akan mengemis. Lebih baik kau simpan saja makananmu," ucap orang itu dengan kesal. Pemuda itu kaget. Ia telah melakukan kesalahan. Tak seharusnya ia menilai orang dari penampilan luarnya. Sekarang, orang yang hendak ditolongnya telah tersinggung dan marah. "Maafkan aku, Tuan. Aku tak berniat menyinggungmu," ucap pemuda itu menyesal. Tetapi orang itu sudah terlanjur marah. Ia tak mau menerima makanan dari pemuda itu. Orang itu tak mau hanya karena makanan ia dihina dan harga dirinya hancur. Lebih baik ia kelaparan tapi harga dirinya masih utuh. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Berlaku sopanlah kepada siapapun, apalagi kepada orang yang belum kita kenal.